Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk terus belajar dalam menghadapi soal P3K yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mudah-mudahan di situ nanti kita diluluskan, amin, dan di apa yang kita cita-citakan itu terwujud ya, Bapak Ibu, amin. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel saya ini. Ini sebenarnya channel yang membahas soal-soal UP, tapi tidak ada salahnya kita bahas juga soal P3K di sini karena masih terkait dengan satu sama lain, dan saya juga hanya membahas soal kompetensi teknis guru ya. Jadi saya hanya fokus di kompetensi teknis guru. Baik, mohon bantuannya untuk subscribe yang baru bergabung. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita masuk ke soal ini. Ini sudah part 3 ya. Jadi saran saya tonton semua per partnya, karena saya bagi per part. Tidak bisa, agak sulit saya kalau rendering videonya kalau harus saya bahas sampai berjam-jam atau sampai lebih dari 1 jam ya Bapak Ibu. Baik. Ekspresi positif seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Kecuali A. Menyayangi peserta didik dalam kebaikan. B. Memberikan keteladanan dalam beribadah. C. Berdoa setiap mengawali belajar dan berdisiplin. D. Memberikan senyum, salam, sapa, dan santun. E. Marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain. Jadi ekspresi positif seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kecuali. Jadi jawaban yang benar ada di option E ya, yaitu marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain. Paham ya? Kita lanjut. Ciri-ciri pribadi yang memiliki kecerdasan sosial adalah A. Adanya hubungan yang kuat dengan Tuhan, memberi manfaat kepada lingkungan, dan menghasilkan karya-karya untuk membangun orang lain. B. Bertanggung jawab, berdedikasi, dan berwibawa. C. Berperilaku baik, bertanggung jawab, dan disiplin. D. Profesional, pengalaman, dan mengembangkan diri. E. Berjiwa sosial, profesional dalam bekerja dengan jujur ya. Jadi kalau soal seperti ini kita agak-agak bingung ya, karena semuanya bagus ya, semua option itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Jadi kita kadang agak bingung ya. Berjiwa sosial, ciri-ciri pribadi yang memiliki kecerdasan sosial, ini semua termasuk kecerdasan sosial ya. Berperilaku baik itu termasuk kecerdasan sosial. Kemudian profesional tidak ya, kalau ini tidak, masih agak jauh ya. Ini juga ini juga. Tapi yang kecerdasan sosial tertinggi itu adalah bagaimana bisa bermanfaat dengan orang lain ya. Jadi saya lebih cenderung ke option A ya. Adanya hubungan kuat dengan Tuhan, memberi manfaat kepada lingkungan. Nah, ini sudah ada memberi manfaat dan menghasilkan karya untuk membangun orang lain ya. Jadi tingkat kecerdasan sosial tertinggi adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk lingkungan dan orang lain ya Bapak Ibu. Jelas ya? Kita next. Cara guru untuk melakukan komunikasi untuk menunjukkan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi dilakukan adalah A. Lisan, tulisan, dan bentuk lain. B. Paparan. C. Media pembelajaran. D. Bahan pembelajaran. E. Metode pembelajaran ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ini bersikap instruktif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat,
beradaptasi di tempat bertugas di seluruh RI, memiliki keragaman sosial budaya, kemudian berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri, profesi lain secara lisan, tulisan atau bentuk lain ya. Ini termasuk 7 saya agak lupa 7 tugas tupoksi guru ya dalam undang-undang itu yang ini, dan 45 butir ya. Cuman saya ambil yang penting-penting saja nih, yang garis-garis besarnya saja ya. Oke, ini berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi sendiri dan profesi lain secara lisan, tulisan atau bentuk lainnya. Jadi jawaban yang benar ada di option A ya. Saya agak lupa istilahnya, nantilah kita coba tanyakan lagi ya nanti. Oke, manakah indikator kompetensi pedagogik berikut paling tepat? Indikator kompetensi pedagogik paling tepat: A. Mengenali peserta didik, menguasai teori belajar, memahami prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik. Guru memberikan penghargaan terhadap berbagai agama dan keyakinan yang dianut, melakukan penilaian dan evaluasi. Kemudian yang B, mengenali peserta didik, menguasai teori belajar, memahami prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kerjasama dengan teman sejawat, melakukan kegiatan yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, melakukan penilaian dan evaluasi. Yang C, mengenali peserta didik, menguasai teori belajar, memahami prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, melakukan penilaian dan evaluasi. Kemudian yang D, mengenali peserta didik, menguasai teori belajar, memahami prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan sopan dan santun, melakukan penilaian dan evaluasi. E, mengenali peserta didik, menguasai teori belajar, memahami prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, mengawali dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu, melakukan penilaian dan evaluasi. Nah, ini termasuk, kalau menurut saya ini termasuk soal yang tingkatannya agak sulit ya, karena banyak ini baru dilihat orang sudah stres duluan ya. Tapi kalau kita paham, kalau kita tahu jawabannya, ini tidak akan sulit ya. Oke, kita coba masuk di pembahasan. Nah, ini tadi yang saya bilang 7 aspek dan 45 butir indikator yang berkenaan dengan penguasaan kompetensi pedagogik yang tadi, yang nomor sebelumnya ya. Yaitu A, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Pengembangan potensi peserta didik. Kemudian F, komunikasi dengan peserta didik. Selanjutnya penilaian dan evaluasi. Jadi jawaban yang benar ada di option D ya Bapak Ibu. Oke, nih. Mengenali peserta didik, menguasai teori belajar, memahami prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan sopan dan santun, melalui penilaian dan evaluasi ya. Kalau yang lain ini bedanya, jangan sampai bingung ya. Ini mengawali dan mengakhiri pembelajaran yang tepat waktu. Nah, ini tidak ada ya, yang bagian E. Kemudian kita naik ke bagian C, yang mana yang beda. Menguasai teori belajar, memahami prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, melakukan penilaian dan evaluasi. Ya, kira-kira bedanya yang mana? Coba kita lihat, kita bandingkan dulu ya, biar tidak bingung. Yang mana ya?
mengembangkan kurikulum. Kemudian di sini ada komunikasi sopan dan santun ya. Ini lebih bagus daripada C karena dia di sini punya komunikasi yang sopan dan santun ya, biar siswanya nyaman ya Bapak Ibu. Oke, itu bedanya dengan C dan D ya. Kemudian yang B, kita lihat bisa teori memahami prinsip perannya, mengembangkan kerjasama. Ini mengembangkan kurikulum harusnya di sini. Tidak ada nih dengan teman sejawat. Didik memahami dan mengembangkan potensi peserta didik. Guru memberikan penghargaan terhadap berbagai agama dan keyakinan. Nah, ini juga tidak ada ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Kita next ya. Kompetensi guru yang digunakan sebagai dasar PK atau penilaian kerja, ya, biasa disingkat PK ya. Guru adalah tugas guru yang terkait dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Manakah dasar PK atau penilaian guru yang terkait dengan kemampuan mengelola pembelajaran di kelas? A. Kompetensi profesional, B. Kompetensi sosial, C. Kompetensi pedagogi, D. Kompetensi kepribadian, E. Inovasi dan kreativitas pembelajaran. Oke, kita ke pembahasannya. Ini pengertiannya. Kalau kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Artinya kalau profesional itu sesuai dengan jurusan kita masing-masing ya, latar belakang pendidikan kita. Jadi kita dengan mudah bisa menguasai materi. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sama guru, tenaga pendidikan, orang tua siswa hingga masyarakat secara luas. Kemudian kompetensi pedagogi adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, ini dia ya, keterampilan mengelola kelas atau pembelajaran. Kemudian kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Jadi jawaban yang paling tepat ada di option C ya teman-teman. Inovasi dan kreativitas pembelajaran ini termasuk di C juga ya, bisa masuk di sini, bisa juga masuk di profesional ya. Oke, itu saja dulu mungkin yang sempat saya share. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Terima kasih sudah menonton Bapak Ibu. Nanti kita lanjut part 4 ya, insyaallah. Jadi tonton semua partnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.